Mau kemana Pak? Rapi banget. Oh, biasa. Ada pengajian bulanan di Pondok Cina. Pengajian Majelis Rotibul Atas. Keren kan namanya? Roll. Kita mau pengajian sama keluarga besar Rodia di Pondok Cina. Nah, buat yang belum bisa datang tuh si Ratu Rohni menyambung tali persaudaraan. Ada makan-makannya, ada tausiahnya, ada apanya lagi ya? Pokoknya masuk gitu. Artis Bob. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu وتنفرز به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالحي رسول الله توسلنا بسم الله وبالحي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمان إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمان ومن حمي ومن غمة بأهل
ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني بظالمين وأحرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة الكرام والمحترمات para jemaah sekalian Allah muliakan, para orang tua kami tercinta, Bapak Kasmo dan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Setelah baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita kembali buka pengajian kita setelah kemarin tawakuf atau libur sementara menghormati bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di bulan apa sekarang? Bulan apa? Apit. Iya, Apit. Kalau orang kita bilangnya bulan Apit. Kalau nama Arabnya apa? Julqidah atau Julqa'dah. Ya, dan bulan ini alhamdulillah termasuk minha arba'atul huruf, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa aja kemarin kita sudah pernah belajar? Bulan yang dimuliakan Allah ada 4, 3 berendengan, 1 mental sendirian. Apa aja? Julqa'dah, Julhijjah, Muharram, dan yang 1 sendirian Rajab. Ada 4 bulan yang diharamkan. Haram di sini maksudnya dimuliakan Allah, ya, yaitu 4 bulan yang saya sebutkan tadi, di mana apabila kita melakukan, tentunya setelah bulan suci Ramadan, ya, apabila kita melakukan satu kebaikan di bulan tadi yang saya sebutkan, ya, maka pahalanya akan berlipat ganda. Alhamdulillah. Dan juga sebaliknya, apabila kita melakukan satu kemaksiatan, dosanya pun dilipat gandakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduk kita pada malam hari ini, belajar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala,
dan dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia, barzakh dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti kita akan baca maulid sedikit ya, mohon izin untuk mengharapkan atau mengharap berkah ya di awal pembukaan pengajian kita baca maulid. Ada yang bisa baca rawi? Ada? Bang Depi kali mau sendiri baca. Baik ya, kita baca rawi ya, tapi mohon izin kita nggak baca yasin karena panjang, kita nggak cukup waktunya buat materi kita. Ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam Salam alaika, salawat
مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار سيدي مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا اهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شان مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا ربي باركنا بجاحي مرحبا مرحبا في جواري خير مفعال مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا يا رسول يا رسول يا رسول الله اجي على رهج يا رب سيدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد
بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وسفيه يا حبيبي يوم الحسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ارحمنا جميعا وامه عن السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا ولوالدينا الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فليقربن مصلنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, syukur alhamdulillah telah sama kita bacakan tadi tahlil, zikir, juga pembacaan Maulid Rasul. Kita berwasilah kepada ayat suci Al-Quran. Kita mohon kepada Allah sekali lagi semoga semua hajat baik kita, niat baik kita, baik yang sudah kita ucapkan maupun masih tersimpan dalam hati, Allah ijabah, Allah kabulkan dan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah karena sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah atau bulan haji. Insya Allah malam hari ini kita sekilas membahas, mudah-mudahan waktunya cukup, tentang
bab udhiyah, ya, tentang bab kurban, ya. Bab kurban saya akan menyampaikan dengan bahasa yang paling sederhana insyaallah supaya mudah dimengerti. Ayat yang saya baca di awal tadi surat apa? Al-Kautsar. Ya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah engkau kemudian berkurbanlah. Ya, salat di sini maksudnya salat Idul Adha, salat Id. Ya. Jadi untuk awal saya akan sampaikan kurban itu hukumnya apa hukumnya? Nah, kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kita ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i meyakini mengikuti bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa sih? Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Ya. Akan tapi kalau nanti ada saudara-saudara kita yang mengatakan kurban itu wajib, jangan kaget. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengambil hadis, ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba alayya nakhru wa laysa biwajibin alaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ya. Jadi buat kita kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau buat Rasulullah kurban itu hukumnya wajib. Ya. Buat Nabi kurban itu hukumnya wajib. Ya, jadi ada sesuatu yang buat Rasul itu wajib, buat kita sunnah. Ya. Ada yang buat Rasul boleh, buat kita kagak. Ya. Begitu. Apaan contohnya yang buat Rasul wajib, buat kita sunnah? Kurban. Ya, kalau buat Rasul boleh kita kagak, contohnya bagaimana? Rasulullah SAW mempunyai istri kurang lebih 9 orang. Ya, kita boleh begitu 9 orang? Kagak. Boleh. Maksimal 4. Itu pun kalau sanggup. Ya, kalau sanggup ya Jang ya. Kalau sanggup, baik. Ya, jadi sekali lagi inna Syafi'i, mazhab Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah. Ya, terus perlu diketahui syarat-syarat kurban atau kurban itu apa aja sih yang boleh dikurbanin? Ya. Ya, Ustaz dari tahun kemarin udah bertahun-tahun saya saban tahun korban mulu, korban perasaan. Baik, akan kita sedikit informasikan. Saya akan kasih tahu kurban itu yang pertama ya kudu hewan ternak. Kudu hewan ternak, hewan ternaknya berkaki 4. 2 nih. Terus yang ketiga berniat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian yang keempat disembelih. Ya, dan yang kelima yang bisa dizakatkan. Nanti untuk hewannya ada ketentuan-ketentuan, ciri-ciri hewannya seperti apa. Jadi tadi gambaran gambaran garis besarnya. Ya, kira-kira Bang Udin nih umpama nih tadi kan dengar hewan ternak. Bang Udin ternak cupang. Boleh dikurbanin boleh. Emang ngapa mahal cupang orang? Boleh? Ngapa gak boleh? Atau mungkin ada yang ternak murai. Ya. Dikorbanin boleh dikorbanin.
Boleh apa kagak? Jual dulu baru beli kambing. Tadi ingat tuh syarat yang pertama harus berkaki, ya ternak berkaki 4. Cupang ada kakinya? Enggak ada, jadi nggak boleh. Burungnya dia kalau beli 6 kakinya dia. Kalau burung murai boleh? Boleh nggak? Nggak boleh karena kakinya cuma 2. Ceritanya Pak RT ini, Pak RT warganya ada yang maaf, naudzubillah ini sekedar contoh, warganya mungkin kebanjiran, ya kebanjiran. Nah terus Bang Budi ini pengen korban, Amin. ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Beliau bilang begini, Ustadz, di tempat saya kan ada yang kebanjiran nih, lingkungan nih. Nah terus bagaimana Bang? Ya, saya punya duit 30 juta. 30 juta dapat nggak sapi? Dapat nggak sapi? Dapat. Tapi kata Bang Budi, Ustadz, begini kan karena banyak yang kebanjiran. Mendingan saya begini aja dah. Saya kagak beliin sapi, tapi saya bagi-bagi duitnya kepada korban banjir. Sah nggak korbannya? Sah nggak korbannya? Tuh ada yang bilang kagak, ada yang bilang sah. Ini sekeluarga ini masih beda pendapat aja. Kan lu ada korban kasih duit. Alhamdulillah itu kasih duit girangnya. Ya bener emang, ya girang dibagi duit, ya dibagi duit girang dia, betul girang. Pertanyaan saya, sah nggak kalau buat korban? Kagak. Nggak bisa. Bicara sedekah boleh, bicara hadiah silahkan boleh, ya. Tapi kalau untuk kurban tadi yang saya sampaikan, yang pertama hewan ternak berkaki 4. Kemudian hewan tersebut diniatkan untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian disembelih. Kalau di sini di daerah sini Pak RT nyembelih sapi di mana di sini? Leher. Di leher. RT udah bingung soal jawabnya. Iya, Pak. Di Leher di sono. Iya. Udah ada jual-jual jawaban dan Dan bilangin ntar sama yang nyembelih kambing atau apa sapi nggak boleh pakai sendal ya. Nggak boleh. Jangan saya kata apa. Ya, baik. Jadi apa namanya? Tadi contohnya ikan cupang nggak bisa, ngasih duitnya juga nggak bisa jadi korban. Ya, burung, ayam boleh ayam. Enak makan ayamnya. Baik ya, ayam boleh. Nggak bisa kalau buat korban, tapi kalau untuk buat belajar korban masih silakan. Ya, belajar namanya. Ya, terus tadi hewan ternak berkaki 4, kemudian disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bisa untuk dizakatkan. Pertanyaan saya, boleh kagak misalnya nih Bapak Kasmo punya kuda, mau gua korbanin kan mumpung lagi bulan haji. Ya, boleh nggak dikorbanin kuda boleh nggak kuda? Saya belum dengar jawabnya. Karena nggak umum ya, kalau nggak umum, unta di sini umum nggak? Unta. untanya di sini. Ya. Pada punya onta. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, tadi syaratnya hewan ternak, kuda ternak bukan? Ternak. Kaki 4 kagak? Kaki 4. Bisa disembelih? Bisa. Kalau niat deketin diri kepada Allah boleh? Boleh. Jadi kuda bisa nggak dikorbanin? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena syarat yang kelima harus bisa dizakati. Hewan yang bisa dizakati hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian domba dan kambing. Jadi kuda nggak bisa dikorbankan. Ya, karena bukan termasuk hewan yang bisa dizakati. Demikian. Ya, itu tentang hewan atau tentang apa yang harus dikurbankan. Kemudian waktunya berkurban. Motong hewannya nih. Ya, ada Pak RT, ada panitia kurban di sini. Kapan sih mulai boleh motong hewan kurban?
waktunya sesaat setelah seukuran menjalankan sholat Idul Adha yang paling cepat dan khutbah yang paling cepat. Di sini kira-kira sholat Idul Adha jam berapa? Jam berapa? Jam 7 pas setengah 7. Jam 7, baik jam 7. Jam 7 itu kira-kira sholat Idul Adha yang paling ringkas berapa lama? Yang paling ringkas berapa lama sholatnya doang? Ada 5 menit. 5 menit paling ringkas lah ya. Kita ambil 5 menit. Kemudian khutbah yang paling singkat. Khutbahnya berapa menit kira-kira yang paling singkat? 10 menit. Ya, 5 menit tambah 10 menit jadi berapa menit? 15 menit. Ya, ingat waktu diperbolehkan menyembelih hewan kurban sesaat setelah melaksanakan sholat seukuran waktu menjalankan sholat Idul Adha yang singkat dan khutbah Idul Adha yang singkat. Jadi kira-kira jam 7:15 udah boleh motong belum? Udah boleh motong belum? Boleh. Udah boleh motong. Kan waktunya tadi dikasih tahu. Ya. Jadi syarat boleh masuk waktunya tadi itu yang saya sampaikan tuh. Ya. Umpama di sini nih panitia kurban pada ketiduran, kagak sembahyang Id. Kagak sembahyang Id. Ya, kagak pergi sholat Id, dia bangun tuh, termasuk sama yang motongnya di situ juga lagi pada ngumpul begadang malamnya jagain sapi. Takut hilang. Ya, bablas. Jam 7.20, astagfirullahaladzim. Oh gimana ini? Langsung kita potong, soalnya sapinya banyak ini. Kita langsung potong, dia kagak sembahyang Id. Boleh nggak langsung nyembelih? Panitianya boleh nggak? Ya, tukang potongnya, panitianya malah menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, tapi dia nggak sholat Id. Tapi waktunya udah jam 7.20. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kan panitianya rada-rada sedeng gitu. So ya dipakai lagi, kita sembahyang aja. Ya, demikian. Jadi waktunya pertama masuknya sudah saya sampaikan tadi. Sampai dengan kapan waktu terakhir penyembelihan? Hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Kalau apa lebaran haji, tanggal berapa lebaran haji? 9. 9 apaan? 9 apaan? Bulan Juni. Ya, 9 Juni. Bulan Hijriahnya tanggal berapa? Tahu dia. 9 Juni. Iya benar, Udin. 9 Juni. Julhijjahnya 10 Julhijjah. Iya, saya kaget tuh 9 Juni, iya benar. Ya, 10 Julhijjah bertepatan dengan 9 Juni. Nah, Juli, maaf. Kalau tasyriknya kapan tasyriknya? Tasyrik itu, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Berarti kalau bulan Julinya tanggal berapa mau dia? 10, 11, 12. Ya, 10, 11, 12. Itu masih boleh tuh nyantet tuh. Ya, masih boleh nyembelih itu. Sampai kapan? Hari ketiga tasyrik sebelum maghrib. Ya, hari ketiga tasyrik sebelum maghrib itu masih boleh nyembelih hewan kurban. Ya, jadi itu adalah apa namanya waktunya, waktu yang diperbolehkan ya menyembelih hewan kurban. Ya, kemudian siapa saja orang yang dituntut untuk berkurban? Kan kita sering dengar ya, orang-orang yang dituntut untuk berkurban itu orang yang mampu, begitu ya. Yang mampu seperti apa sih? Baik, saya akan sampaikan. Yang pertama, orang yang dituntut untuk berkurban yang pertama orang muslim, orang Islam. Yang kedua akil, berakal maksudnya. Yang ketiga baligh. Ya, jadi berarti kalau saya mengorbanin anak saya boleh apa kagak? Boleh, kan yang beliin bapaknya. Ya, boleh. Dan yang keempat ini nih, mustati'. Mustati' itu mampu. Ya, ada 4 poin tuh. Pertama apa tadi?
Muslim. Yang kedua akil. Yang ketiga baligh. Yang keempat mustati' atau mampu. Mampunya mampu bagaimana? Ukuran mampunya begini, ukuran mampunya. Apabila bapak-bapak ini punya uang cukup untuk menafkahi keluarganya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 bulan haji. 4 hari itu bisa ngasih nafkah keluarganya dengan nafkah yang cukup, dan masih ada kelebihan uang yang tersimpan cukup untuk beli 1 kambing atau 1 sapi atau unta, maka itu tergolong orang mampu yang dimaksud mustati' ini. Contohnya dah, misalnya bapak punya duit 10 juta, 10 juta, kira-kira sehari ngasih bini berapa? Sejuta, ada sejuta, ada sejuta. Ibu-ibu dikasih sejuta bu sehari bu. Boro-boro, gue juga kagak. Baper sih. Nganggur. Iya, taruhlah sejuta, ya 4 hari kali sejuta berapa? 4 juta, berarti masih ada sisa 6 juta. Kalau punya duit 10 juta, kira-kira 6 juta dapat nggak buat beli kambing? Berarti tergolong mustati' pada tahun itu, mampu untuk membeli hewan kurban. Ya, begitu. Jadi yang disebut mampu untuk berkurban itu seperti demikian, kurang lebih definisinya. Ya, apalagi sudah mengumpulkan dari sekarang. Ya, baik. Terus yang sering jadi pertanyaan, kurban itu buat siapa sih? Ya, ini jangan sampai jadi baper ini masyarakat nih. Kurban itu sepertiga boleh dimakan untuk orang yang berkurban beserta keluarganya. Sepertiga dari hewan kurban. Contoh, Bang Debi motong atau berkurban kambing. Ya, beliau boleh ngambil sepertiga dari daging kambing tadi. Saya sarankan untuk mengambil hatinya. Ya, ambil hatinya, boleh minta panitia hatinya. Ya, kenapa? Ini kias, karena jamuan penduduk surga itu pertama kali adalah hati. Dan yang kedua, apapun yang lain boleh kita serahkan, asal jangan hati, maksudnya keyakinan, itu kias. Ya, poin demikian. Jadi sepertiga boleh tuh kita minta sama panitia, cuman kira-kira, ya, kira-kira. Ya jangan demikian. Terus sepertiga lagi boleh untuk tetangga, kerabat, sahabat tuh boleh tuh. Makanya di sini kalau ibu, bapak-bapak di sini, kok gue dapet daging ini, emang disangkanya gue orang kagak mampu kali? Bukan, karena memang ada haknya, boleh diperbolehkan. Tetangga dibagi-bagi ke tetangga. Ini bab apa namanya? Bab daging kurban, ini bukan bab zakat. Daging kurban. Dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Jadi yang pertama tadi sepertiga buat siapa? Buat dirinya dan keluarganya boleh. Sepertiga lagi untuk tetangga boleh, ya saudara boleh. Sepertiga lagi untuk fakir miskin. Tapi jauh lebih afdol serahkan semuanya kepada fakir miskin yang dikelola oleh panitia. Itu kalau kurban sunnah. Catat, kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib, yang kurban nggak boleh makan. Ya, kalau kurban wajib. Contohnya apa kurban wajib? Pak RT bilang kalau misalnya tahun depan gue jadi lurah, ya, gue mau kurban kambing gue. Allah kabulkan beliau jadi lurah, amin. Ya, Allah jadikan beliau lurah di Ukraina. Ya, di Pondok Cina. Pondok Cina, ya. Baik, terus pada saat Allah kabulkan beliau jadi kepala desa, jadi lurah.
Ya, berarti beliau harus menjalankan janjinya tadi. Kalau saya jadi lurah, saya mau kurban kambing 2. Allah kabulin. Ya Allah kabulin jadi lurah. Berarti nazar. Ya Pak RT, pada saat kurbannya itu disembelih, nggak boleh makan dari daging kambingnya sendiri yang dikurbankan tadi. Nggak boleh, karena itu termasuk kurban wajib. Tapi panitia juga harus bijaksana. Kalau teman-teman di sini jadi panitia nih, maksudnya bijaksana seperti apa? Kesianan RT, dia udah ngasih kambing 2 gak dibagi pisah. Dia kan kata Ustadz kemarin kagak boleh, dia kan nazar. Iya, emang dia nggak boleh makan kambingnya sendiri. Tapi kan yang kurban bukan Pak RT aja. Ya, misalnya Bang Udin juga kurban. Tuker paha. Jadi maksudnya boleh dibagi dari kambingnya Udin, begitu. Paham ya? Ini ya karena udah ngaji ini teman-teman harus bisa. Dan juga sebagai panitia jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada mudhahi, kepada orang yang berkurban. Maksudnya bagaimana? Saya panitia di sini menetapkan misalnya harga satu kambing umpama ya 3 juta kalau mau nitip ke panitia nih. Selain itu juga ada ongkos potong dan operasional. Misalnya 200.000, nggak apa-apa minta. Daripada ntar malu kosong udah dibagi kita minta lagi. Ente dari mana beli plastiknya? Dari mana beli terpalnya? Ya beli tali dan sebagainya. Dan seorang mudhahi, seorang pengkurban juga harus tahu, harus ngerti, harus paham. Ya, kan teman-teman yang ngejagain juga kan harus nyari rumput, jagain tuh kambing, tuh sapi dari bocah. Coba umpama lagi nih kagak ada yang jagain. Besok mau dipotong, malamnya bocah pada main di situ, disepet matanya. Picek tuh kambing. Boleh dipotong? Kagak, enggak sah buat korban. Disepet sama anak siapa ini? Umpama gitu. Anaknya enggak ketahuan, cari yang bapaknya yang bangor itu sama anaknya umpama gitu, umpama. Ya, jangan ya. Kalau kambingnya sakit atau cacat, ya enggak sah untuk dikorbankan. Demikian. Ya, jadi kalau korban sunnah boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk non muslim. Ya, tapi kalau kurban wajib nggak boleh. Paham sampai di sini? Tiba-tiba pada saat lagi ngumpul nih, kan kadang-kadang tuh kambing tuh atau maaf sapi itu buat 7 orang ya. Pada patungan nih ceritanya nih, pada patungan. Kemudian pada saat patungan itu baru 5 orang nih. Baru 5 orang. Kira-kira kalau uangnya udah cukup, udah boleh belum beli sapi? Boleh. Nggak harus nunggu 7 orang. Ya kalau misalnya patungan 5 juta 5 orang, 25 juta dapat sapi. Ternyata pada saat baru 5 orang, ada kerabat kita atau tetangga kita, Bang, kan masih bisa 2 orang nggak? Masih bisa patungan. Cuman begini Bang, ya saya tambahin 2 kambing, ini duitnya nih buat beli sapi mencukupi 7 kotaknya tadi. Ya, tapi saya pengen akekahin anak. Kepikiran nggak sampai ke situ? Jadi bagaimana kalau misalnya ada yang mau ngikut nyumbang, ada yang mau ikut patungan, tapi dia untuk akikah 5 orang patungan untuk kurban, 2 orang masukin uangnya patungan 2 kambing untuk akikah anak laki-lakinya. Pertanyaan saya, bagaimana apabila antum yang jadi panitia, boleh apa kagak? Enggak, kalau nggak bisa ya Ustaz. Baik, gimana? Nggak bisa ya. Baik, kita jawab malam hari ini, hukumnya boleh. Akan tetapi memakai hukum kurban. Kalau akikah bagiannya matang mentah. Matang. Kalau kurban mentah. Jadi jangan mentang-mentang pengen patungan buat akikah, tapi pas bagian saya, bagian ke tetangga matang ya. Siapa yang masakin? Ya. Jadi pada saat pendistribusiannya menggunakan hukum
kurban. Paham sampai di sini? Ya, demikian. Tadi kan Ustaz yang dituntut untuk berkurban ada orang muslim. Ada orang muslim. Ada bos di sini. Maaf, umpama orang non muslim nih. Dia mau ngasih sapi 2, RT. Saya mau nyumbang nih sapi 2 nih. Ya, kira-kira diterima nggak Pak RT? Dari non muslim, bos. Ya, dari orang non muslim, boleh nggak? Terima jangan? Terima jangan? Kan bukan muslim. Mubazir kalau nggak diterima, ajar teh. Boleh. Tapi pada saat disembelih bukan untuk kurban. Ya, bukan untuk kurban. Nggak sah kalau buat kurban. Ya. Saya terima ini sapi untuk saya bagikan kepada warga saya. Begitu Pak RT. Jangan pada saat nyembelihnya Allahumma hadza minka wa laka fataqabbal min ahok nggak bisa. Ya, paham sampai di sini? Ya, sekilas demikian tentang kurban. Dan juga bagaimana kira-kira kalau kulit sapi, kulit kambing. Kata yang berkurban, Pak RT, ini saya serahin sapinya 2 ekor, cuma kulitnya pulangin ke saya karena saya mau jual. Sah nggak kurbannya? Sah nggak kurbannya? Tidak sah kurbannya. Lalu bagaimana? Akhirnya boleh nggak kulit tersebut dijual sama panitia? Boleh, tapi taruh di masjid. Apanya taruh masjid? Kulitnya? Duitnya. Oh, duitnya. Jualnya. Baik. Solusi terbaik seperti ini. Solusi terbaik seperti ini. Umpama, Bang, ini kulit buat antum. Wah, gua gak bisa ngurusinnya kulitnya. Ya, sama abang Fulan, apalagi gua gak kepegang. Ya, jangan lantas direncak teh itunya. Kulitnya buat apaan direncak kulit? Ya. Lalu bagaimana? Kulit tersebut jual, belum titik. Kulit tersebut jual, kemudian uang hasil penjualannya bagikan kepada fakir miskin yang juga berhak menerima hewan kurban tadi. Paham sampai di sini? Daripada mubazir dibuang. Jual uangnya, kira-kira kalau fakir miskin dibagi kulit, mau nggak Bang? Kagak. Nggak mau dibagi kulit, boleh bagi duit mau nggak? Mau mangap. Ya, jadi kasih uangnya. Paham sampai di sini? Misalnya harganya 1 juta tuh hasil penjualannya, bagi ke 5 orang saling 200.000. Ya, demikian. Atau begini. Dikasih ke 1 orang. Kulitnya dikasih 1 orang. Saya contohin begini dah. Misalnya nih, pertanyaan saya, boleh nggak daging kurban yang telah diberikan kepada masyarakat kemudian dijual ke masyarakat itu? Boleh nggak? Boleh apa kagak? Udah haknya. Jawab. Gimana Bang Uli? Udah hak. Sepatu. Jadi dia sering istiqlal, Ustaz. Jual mulu jual. Jadi kalau misalnya udah sampai kepada yang berhak, kemudian yang berhak menerima, kemudian dijual sama yang menerima, boleh hukumnya. Kan sempat terjadi perdebatan tuh, rame tuh. Lah kok orang di Istiqlal itu, maaf Bang Udin, orang di Istiqlal pada dapat itu langsung pada dijualin. Ya kali aja udah didapat 20 kilo. Dan pada saat mau ngolah dia bingung. Berasa kagak ada. Gak ada berasnya, gak ada gasnya, gak ada kecapnya dan sebagainya. Akhirnya dijual tuh separoh buat beli gas, buat beli beras, buat beli lauk dan sebagainya. Kemudian diolah itu daging dengan uang hasil penjualannya. Boleh hukumnya setelah diterima oleh yang berhak tadi. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan sampai jadi pada ribut lagi. Ya, begitu. Yang penting sampaikan dulu kepada yang berhak. Ya. Nanti apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, tapi sementara ini kita tutup dulu dengan doa supaya lebih tertib. Ya, tapi bisa dibuka sesi pertanyaan dipersilahkan.
Ya, mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini walaupun singkat diberikan keberkahan dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bab apa saja pertanyaan tidak hanya menyangkut bab kurban. Dipersilakan. Ibarakatiumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم المردودين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم المنافقين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فرز الهم يا كشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم اللهم دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم تقبل الله بالقبول الإقبال الحمد لله رب العالمين بارك الله ولبي mohon maaf والله موافق لكم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.